Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan taufik kepada kita bersama, kepada anak-anak kita yang pada hari ini alhamdulillah Allah tampakkan mereka mampu mengkhatam dan menghafal Al-Quran 30 juz dengan lancar. Dengan kita bersyukur, Allah menjanjikan akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Hari ini anak kita mampu menamatkan hafalannya. Dengan terus kita bersyukur, Allah akan memberikan kemampuan ke depan. Mereka mampu memahami ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Mereka diberikan kemampuan untuk mengamalkan dan selanjutnya untuk mendakwahkan kepada yang lain. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau sekalian. Yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, dan seterusnya kepada para kabid yang turut berhadir memberikan semangat secara terus menerus kepada anak-anak kita, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota pada Aceh ataupun yang mewakilinya, yang kita hormati pimpinan Ma'had Darut Tahfidz Al-Ikhlas Ustadz Zulfikar. Beliau yang tidak kenal lelah, kami menyaksikan dengan mata kami sendiri. Hampir setiap sore ketika kami menjenguk anak-anak kita di Ma'had, beliau pulang masih dengan pakaian kerja, masih dengan pakaian kantor. Beliau naik kadang sampai ke lantai 3. Beliau melihat sendiri sejauh mana bangunan-bangunan yang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kesehatan, Allah mudahkan rezeki beliau, dan Allah panjangkan umur beliau insyaallah. Selanjutnya penghormatan kita kepada Ketua Yayasan Ma'had Darut Tahfidz Al-Ikhlas beserta jajarannya, kepada wakil pimpinan Ma'had Darut Tahfidz Al-Ikhlas baik yang intensif maupun yang reguler. Istimewa kata ta'zim dan penghormatan kami kepada para ustadz dan ustadzah. Ini kami tidak tahu mau letakkan penghormatan setinggi apa, karena mereka menjalankan yang seharusnya kami yang menjalaninya. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wali, oleh orang tua, kewajiban itu dijalankan oleh para ustadz dan ustadzah.
Yang sesungguhnya, kalau boleh kami jujur, kewajiban tersebut kami selaku wali santri kewalahan menjalankannya. Terbukti sebentar libur di hari raya, libur di bulan Ramadan, kadang-kadang anak-anak di bawah pengawasan kami itu tidak seperti di bawah pengawasan para ustadz dan ustadzah. Jazakumullah khairan ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya mewakili wali santri, para wisudawan wisudawati, terutama permohonan maaf saya kepada para wali. Mungkin nanti yang akan saya sampaikan ataupun yang sudah tersampaikan tidak mewakili apa yang ingin disampaikan oleh para wali santri atau melenceng dari yang ingin disampaikan. Saya mohon maaf sebelumnya, beribu-ribu maaf. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kami selaku orang tua memohon permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak Ma'had Darut Tahfidz Al-Ikhlas. Kami sadar yang kami lakukan selama ini, yang anak-anak kami lakukan, banyak hal yang membuat para ustadz dan ustadzah, para pengelola ma'had kurang nyaman. Anak-anak, jangankan mengurusi anak yang ribuan orang seperti ini, kita selaku orang tua yang punya anak hanya 3 orang, kadang-kadang kewalahan dalam menghadapi mereka, apalagi punya anak puluhan, ribuan, bahkan ribuan orang. Atas yang terjadi, baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh anak-anak kami, ataupun dari kami selaku wali santri sendiri, ada perkataan ataupun tidak sengaja menulis sesuatu yang kurang berkenan di dalam grup WA dan seterusnya, kami mohon diperbanyak maaf. Karena yang kami butuh adalah keridhaan daripada guru-guru. Guru dari anak-anak kami adalah guru kami juga. Hadirin yang dirahmati Allah, pada suatu ketika di masa Imam Abu Hanifah, ada seorang anak kecil, anak yatim bernama Yusuf. Beliau setiap hari dibebankan oleh ibunya untuk bekerja di tempat tukang jahit dengan upah sekian. Ternyata anak tersebut melewati tempat pengajian Imam Abu Hanifah. Begitu sampai di sana, anak itu berdiri mendengar. Kemudian dia tidak melanjutkan ke tempat kerjanya. Dia masuk bergabung ke majelis taklim Imam Abu Hanifah. Selang beberapa hari, karena setiap hari dia lakukan seperti itu, akhirnya tukang jahit menyampaikan kepada ibunya bahwa anaknya tidak pernah sampai ke tempat kerja. Kemudian ibunya datang ke Imam Abu Hanifah dengan sedikit marah dan dongkol. Beliau meminta anaknya keluar dari majelis pengajian beliau untuk melanjutkan pekerjaan sebagai tukang jahit. Hadirin yang dirahmati Allah, apa tanggapan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah berkata, berapa dibayar oleh tukang jahit? Saya akan membayarnya. Anak ibu ini nanti suatu saat dia akan bisa makan makanan kesukaan raja. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, kata-kata itu dari seorang guru menjadi doa. Tidak lama setelah itu, Imam Yusuf
sebagai Qadhi Al-Qudah pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau diangkat bukan sebagai qadhi, akan tetapi di atasnya lagi beliau menjadi ulama besar, beliau menjadi panutan umat sampai hari ini. Itu berkat doa dari seorang guru. Oleh karenanya kami mewakili wali santri, wisudawan dan wisudawati sangat mengharap keridhaan dan doa dari seorang guru. Di mana anak kami berada, baik ketika masih berada di pondok maupun nanti pada suatu saat mereka sudah meninggalkan pondok, doa dari seorang guru tidak terlepas untuk masa depan mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tidak lupa kami ucapkan selamat kepada Ananda, para wisudawan dan wisudawati. Pada hari ini kalian akan diwisuda sebentar lagi, menandakan bahwa satu langkah kalian lebih maju dari kami. Kami selaku orang tua kalian belum tentu sudah menghafal Al-Quran. Mungkin ada 1, 2 atau 3 orang, akan tetapi kebanyakan dari kami, orang tua kalian sendiri, belum mampu untuk melaksanakannya. Kalian di atas dari kami sudah maju 1 langkah. Oleh karenanya anak-anak kami yang kami cintai, modal yang kalian miliki itu bukan segala-galanya. Masih banyak langkah-langkah lain yang akan kalian arungi. Ibarat seorang petani, kalian sekarang sudah memiliki parang yang tajam, cangkul yang bagus, tidak cukup untuk bisa kita makan. Menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran adalah langkah pertama. Kenapa kami mengatakan langkah pertama? Sejauh pengalaman dan referensi yang kami baca tentang biografi para ulama dari dulu sampai hari ini, belum kami temukan ada seorang ulama yang tidak menghafal Al-Quran di ketika kecil. Semua ulama itu memulai pendidikan dengan Al-Quran. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allama Al-Quran fi sabibatihi yakhtalatallahu bilahmihi wa damih. Hadis riwayat Baihaqi. Siapa yang mempelajari Al-Quran ketika usia mudanya, Allah akan mencampurkan darah dan dagingnya dengan Al-Quran. Oleh karenanya dalam hadis tersebut disebutkan man ta'allama, bukan hanya membaca. Membaca adalah bagian dari mempelajari Al-Quran. Menghafal adalah bagian dari mempelajari Al-Quran. Akan tetapi maju ke langkah selanjutnya, memahami apa yang kalian bacakan, mengambil hikmah pelajaran-pelajaran, kemudian mengamalkan dengan isi-isi Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, permohonan kami kepada Mahat khususnya, ketika nanti setelah anak-anak kami tidak lagi di Mahat, mereka sudah menjadi alumni, tetap kami memohon untuk bimbingan, arahan, dan selalu memantau para alumni kita. Jangan setelah di Mahat mereka lancar 30 juz, nanti setelah meninggalkan Mahat
1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, pelan-pelan hafalan mereka menurun. Sangat kami bermohon kepada Mahat untuk ada perhatian kepada alumni-alumni kita dalam hal ini. Hadirin yang dirahmati Allah, anak-anak kami, para wisudawan, wisudawati yang kami cintai, Imam Asy-Syafi'i, apa rahasia keberhasilan beliau menjadi seorang imam besar? Ternyata katanya keberhasilan beliau bukan hanya karena beliau sosok yang pintar, bukan hanya karena beliau adalah sosok yang rajin, melainkan karena beliau orang yang selalu menjaga etika, sopan santun, dan selalu menghargai guru beliau. Beliau lukiskan di dalam bentuk syair, ada disebutkan di dalam diwan Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Kata beliau, guru dalam menghadapi muridnya itu berbagai macam cara. Ada yang dengan sedikit kekerasan, ada yang perlu dibentak dan sebagainya. Imam Syafi'i mengatakan, isbir, sabarlah. Kenapa? Fa inna rusubal ilmi min nafafi nafaratihi. Karena gagalnya memperoleh ilmu karena seorang murid itu lari dari gurunya. Wa malam yaduk murrat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak mendapatkan murrut ta'allum, pahitnya mencari ilmu satu saat ketika dia muda, tadarradul jahli tula hayati, sepanjang hidupnya dia akan hidup dalam keadaan bodoh. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Yang tidak punya kesempatan untuk belajar ketika mudanya, kata Imam Syafi'i, fakabbir arba'an, maka takbirlah 4 kali. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga Allah maghfir lahu, dan takbir ketiga Allahumma la tahrimna ajrahu. Menunjukkan orang tersebut sama hidup dengan matinya itu dianggap sama. Wadatul fata wallahi bil ilmi wat taqwa idza lam yakuna la'tibara lidati. Seorang pemuda itu dianggap pemuda yang sejati dengan 2. Yang pertama adanya ilmu, yang kedua takwa. Idza lam yakuna, kalau kedua-duanya tidak dimiliki oleh seorang pemuda, la'tibara lidatihi, wujudnya dengan ketiadaannya itu sama saja tidak dianggap. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak kami sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para ananda, wisudawan dan wisudawati. Mudah-mudahan ini menjadi langkah dan juga penyemangat kepada teman-teman kalian yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.